Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Cak Mardian dalam channel DJR Stories. Pada perjumpaan kita kali ini, saya telah persiapkan satu kisah yang saya adaptasi dari seutas tweet tulisan Mas @mysticmate, di mana dari beliau sendiri telah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini. Dan menurut saya cukup menarik untuk kita ambil sisi positifnya. Bagi kalian jika ingin sambang tulisan beliau yang asli, silakan klik link yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa juga untuk me-retweet tweet beliau juga ya. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Hari itu adalah hari yang berat bagiku. Hari di mana kakakku pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Akibat rasa sakit yang dideritanya sejak lama dan tak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit memvonis kakakku terpapar virus corona. Bahkan di hari-hari terakhir dia menjalani perawatan, kami sekeluarga tidak dapat menjenguk dan menemaninya. Aku tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya dia saat berada dalam ruangan isolasi, tanpa teman, kerabat, maupun keluarga untuk membantunya. Semua harus berjuang sendirian, sembari melawan rasa sakit. Kala itu kakakku masih berumur 20 tahunan, usia yang terbilang masih cukup muda. Namun tidak begitu banyak bisa menikmati masa mudanya akibat penyakit yang selama ini dia derita. Terlebih keluarga kami hidup dalam kesederhanaan, bukan menjalaninya sebagai keluarga yang berkecukupan dalam hidup. Kami menganggap ini adalah takdir dan ketetapan dari Tuhan kepada kami, sehingga mungkin kami akan mendapatkan balasan yang lebih baik lagi di akhirat nanti. Meskipun pada akhirnya kakakku telah berangkat duluan ke sana. Kakakku meninggal pada malam Jumat Legi, dimakamkan di tempat pemakaman umum secara protokol kesehatan. Sudah menjadi keputusan pihak rumah sakit serta perintah kepala desa yang dibantu dari Satuan Gugus Tugas COVID-19. Yang pada akhirnya kami sekeluarga berusaha ikhlas menerima cobaan yang kami alami perihal kepergian kakak kami ini. Hari-hari setelah kepergian kakak, tidak ada satupun tetangga yang bertakziah di tempat kami. Oleh sebab itu, prosesi acara tahlil di tempat kami pun tidak ada yang menghadiri, dikarenakan rumah kami sempat diisolasi dan dijaga ketat dari pihak kepolisian beserta aparat lainnya. Mungkin hanya beberapa orang saja yang datang, sekedar mengantarkan makanan dan keperluan harian selama kami tidak bisa keluar untuk berbelanja. Di satu sisi, banyak pula yang sekedar mengucapkan bela sungkawa melalui pesan WhatsApp, terutama dari keluarga besar, termasuk teman-teman almarhum dan temanku juga. Di saat itu pula aku lihat raut wajah ayah dan ibuku yang masih larut dalam kesedihan, tampak pucat dan lesu. Tentunya karena musibah yang kami alami ini. Sedangkan aku hanya mengurung diri dalam kamar, duduk termenung sembari memegang fotoku bersama kakak ketika masih kecil dulu. Teringat kenangan waktu kami masih bersama.
di mana saat aku dan kakakku bermain di sungai tempat tinggal rumah kakek kami di desa. Dia hampir tenggelam karena tidak bisa berenang, yang akhirnya kami berdua dimarahi sama ayah kami. Dari kenangan itu tiada terasa pula butiran air mata ini menetes karena mengingatnya. Entah sudah berapa tisu yang kuhabiskan. Helaian demi helaian tercecer tak teratur berserakan di lantai. Yang sesaat kemudian ibuku memanggil menyuruhku agar segera keluar untuk makan. Aku pun keluar, namun hanya untuk ke kamar mandi. Setelah itu aku kembali ke kamar lagi dan merenungi nasib yang telah kami semua alami. Kamar kakakku berada tepat di samping kamarku, tapi setelah semua yang terjadi, kamar itu dikunci oleh ibu, bermaksud agar tidak ada orang yang memasukinya. Di hari ketiga sepeninggal kakakku, kami sekeluarga masih menjalani hari-hari isolasi mandiri seperti biasa. Hingga pada saat malam itu, tepatnya malam Senin, pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, adik perempuanku beserta si bungsu tiba-tiba menjerit dan menangis. Sontak ayahku langsung keluar, bergegas menghampiri kamarnya. Taplak aku pun ikut keluar dari kamar untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata di situ kami mendapati seekor ular di bawah ranjang kamarnya. Kami langsung berinisiatif mengambil kayu dan tongkat besi, berupaya untuk membunuh ular tersebut. Ibuku yang saat itu turut melihat dari depan pintu kamar adikku berujar, "Pak, ojo lali disalamin dhisik," kata ibuku. "Yo bue," kata ayahku sambil menghalau ular tersebut dan bersiap membunuhnya. "Assalamualaikum," ayahku berucap salam. Ular tersebut tiba-tiba melesat sangat cepat menuju di bawah lemari pada bagian pojok. Lalu kami mengejarnya dan mengucapkan salam lagi. "Assalamualaikum." Akhirnya ular tersebut dapat kami tangkap dan dibawa keluar dari tempat persembunyiannya. Dilanjut ucapan salam yang ketiga kalinya, "Assalamualaikum." Ketika akan dibunuh bagian kepala menggunakan tongkat besi, tiba-tiba ular tersebut menghilang dan menjadi abu. "Astagfirullahaladzim," kata ayahku. Ternyata itu bukan ular biasa, melainkan ular jadi-jadian yang masuk rumah dan hendak mengganggu adikku. Ayahku segera membersihkan abu itu dan memasukkannya ke kantong plastik. Kemudian dibawa ke pekarangan belakang rumah. Setelah kejadian itu, kami kembali masuk ke kamar masing-masing. Sedangkan kedua adikku, turut ayah dan ibu, tidur di kamar mereka. Ketika aku hendak beranjak tidur dengan mata yang mulai terpejam, sepintas aku mendengar suara anak-anak kecil seperti saling bercanda. Suara tersebut terdengar dari pekarangan belakang rumah kami. Sementara lokasi itu hanya ditumbuhi tanaman singkong, pohon pisang, dan satu pohon terembesi yang letaknya agak jauh. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berteriak, kemudian menghilang. Aku berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan kembali tidur. Dalam pembaringan itu, aku bermimpi dengan sosok ular yang hampir dibunuh oleh ayahku tadi. Secara tiba-tiba sosok tersebut berubah menjadi nenek tua dengan menggunakan kebaya hitam, tapi setengah badannya adalah ular. Wajahnya keriput, rambut memutih, pada bagian gigi memiliki taring yang sangat panjang. Lantas aku menemui si nenek ular itu dan menanyakan,
mengenai tujuannya masuk ke rumah kami. Lalu aku memintanya untuk tidak mengganggu keluarga kami lagi. "Aku teko kanggo pamiling maring keluargamu," kata nenek itu dengan suara serak sedikit mendesis. "Pamiling nopo, Mbah?" tanyaku. "Ono sing bakal teko," jawab nenek itu. "Sinten, Mbah?" tanyaku lebih serius. Tiba-tiba saja nenek ular itu seperti ada yang narik secara paksa, sehingga dia berteriak lalu menghilang dalam tebaran kabut putih. Sontak aku langsung terbangun sembari mengucap kalimat istighfar. Sekilas kulirik jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Lalu aku beranjak untuk sholat tahajud, serta membaca amalan-amalan, dan diteruskan dengan mengirim doa untuk ketenangan almarhum kakak kami yang telah pergi meninggalkan kami, sampai waktu menjelang subuh tiba. Pukul 8 pagi, tepatnya hari Senin, ibu masuk ke dalam kamar kakak untuk membereskan barang-barang yang sudah tidak diperlukan lagi. Namun ketika baru masuk ruangan itu, ibuku tersentak kaget. Pasalnya bukan tanpa alasan. Ibu menemukan ceceran darah segar di lantai kamar tersebut. Meski kamar telah dikunci rapat, namun tidak mungkin juga ada orang masuk kamar tersebut. "Innalillahi, iki getih sopo tonang," ucap ibuku. Untungnya darah tersebut hanya berada pada satu tempat saja, sehingga tidak sampai tercecer ke seluruh ruangan kamar dan tidak mengenai dipan kamar tidur. Dibersihkanlah bekas ceceran tersebut oleh ibu. Melihat hal itu, ayahku langsung membacakan surat Al-Ikhlas dan turut membilasnya dengan air. "Klambine masmu mbok engko ya yu?" tanya ibu. "Mboten maun, Bu. Mboten mantun kula," jawabku. "Loh, wedi apa? Karo klambine Mas kok wedi? Masmu wis edo, wis ora ono," kata ibuku sambil menata baju-baju bekas peninggalan almarhum kakak. Namun tiba-tiba foto album kakak yang terpajang di dinding kamarnya seketika jatuh dan kaca pun pecah berserakan. "Astagfirullah, iki mau apa to?" kata ibuku. "Loh, tenan to, Bu? Berarti tondone mboten angsal kali Mas," sautku. "Kowe iki apa to yu? Nek wis edo ya ora bakal bali," balas ibuku. Aku bergegas membereskan serpian kaca foto tadi. Namun saat kulihat foto tersebut, terdapat suatu keanehan. Ketika hendak ku bersihkan, aku melihat sekitaran mata foto kakak tiba-tiba saja mengeluarkan darah. "Astagfirullahaladzim," ucapku. "Ono apa neh yu?" tanya ibuku. "Dewau fotone Mas wonten ketiye, Bu?" kataku. "Alah, kowe iki aneh-aneh wayu yu," kata ibuku sambil mendekatiku. "Endi ora ono ngono kok," kata ibuku. Setelah aku memastikannya lagi, betapa kagetnya aku. Sebab tadi aku melihat dengan jelas jika foto tersebut memang benar-benar mengeluarkan darah. Saat itu juga aku mulai merasakan firasat buruk. Maka dengan segera aku pun keluar dan meninggalkan ibuku sendirian di kamar. Pada malam yang sama, yaitu malam Selasa, kali ini aku tidak dapat tidur. Semampunya aku berusaha memejamkan mata, namun masih saja tidak kunjung tidur juga. Sampai aku lihat jam dinding, ternyata waktu menunjukkan pukul 22.00.
Sekuat tenaga raga ini kubolak-balikan agar cepat terbuai hanyut ke dalam mimpi. Tapi lagi-lagi tidak kunjung bisa. Sampai pada klimaksnya, samar-samar aku mendengar suara tangisan dari kamar kakakku. Merasa kaget, aku langsung bangun dan terduduk di atas kasurku karena mendengar suara tadi. Aku mencoba mendekatkan telingaku ke arah kamar itu, memastikan supaya lebih jelas suara tangisannya. Namun secara perlahan-lahan suara itu mulai menghilang, sampai ketika aku lebih memfokuskannya lagi, tiba-tiba suara dinding yang dipukul terdengar dari arah kamar itu. Langsung aku berlari ke kasur dan masuk ke dalam selimut. Namun upayaku seperti sia-sia, karena suara itu masih saja terdengar. Terus saja begitu, hingga pada akhirnya aku pun tertidur juga. Keesokan harinya aku mencoba bertanya kepada ibu. "Bu, kamar Mas sampun dikunci?" "Yo, bar aku resik-resik wingi tak kunci teko saiki. Ono apa to?" tanya balik ibuku. "Wingi koyoke wonten tiang ten kamare Mas, Bu," jawabku. "Alah, kowe iki pancen wis aneh yuyu," balas ibuku. Pada malam harinya, yaitu malam Rabu, kali ini giliran kejadian ganjil menimpa pada ayahku. Malam selepas acara tahlilan, tiba-tiba ayahku melihat pocong tergeletak di ruang tamu kami. Di samping itu, terdapat juga keranda jenazah lengkap dengan kain penutup berwarna hijau yang disertai pernak-pernik bunga-bungaan di atasnya. Pocong tersebut masih terlihat bersih dan rapi, seolah-olah siap akan diberangkatkan pada kuburnya. Melihat peristiwa itu, ayah langsung lari ke kamar dan berusaha untuk tidak bercerita kepada siapa-siapa. Barulah keesokan harinya, ayahku bercerita apa yang dilihatnya semalam. Akhirnya kami mencoba berkumpul untuk berbagi cerita tentang pengalaman yang kami alami satu persatu. Kecuali ibuku, yang masih belum percaya karena dalam keluarga hanya beliau yang belum mengalami kejadian ganjil tersebut. Hingga saat malam harinya, yaitu malam Kamis, tepat malam 7 hari meninggalnya kakakku, kami sekeluarga mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Disebutkan seperti hari-hari sebelumnya, dari kamar kakakku terdengar kembali suara orang menangis. Diteruskan dengan suara-suara seperti dinding yang dipukul dari kamar kakak. Awalnya aku pikir hanya aku saja yang mendengar, tapi ternyata ayah, ibu, bahkan adikku juga mendengarnya. Langsung saja aku keluar kamar, berlari menuju kamar ayah dan ibuku. Sepintas aku lihat kamar kakak, aku mendapati pintu kamar itu terbuka lebar, dan lagi-lagi terdapat ceceran darah di depan pintu ruangan tersebut. Membuat perasaanku semakin takut saja. Aku pun menggedor kamar ayahku. Ya, Bu, kataku. "Ono apa to yu?" tanya ibuku. "Kamare Mas kebuka, Bu," kataku. "Loh, kok iso? Iki lo kuncinya tak gowo," kata ibuku sambil memegang kunci. Kami semua akhirnya keluar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata benar, kalau kamar kakak memang terbuka dan masih terdapat ceceran darah serta lampu kamar yang berkedip-kedip. Melihat kejadian itu, ayahku mencoba melihat ke dalam. Jess, kuwi ning kene?" tanya ayahku mencoba berinteraksi. Tapi tidak ada jawaban.
Suara tangisan itu pun seketika hilang. Begitu pula suara dinding yang dipukul-pukul. Kini sudah tidak terdengar lagi. Setelah itu kami berempat beranjak ke ruang tamu untuk berunding atas peristiwa ganjil ini. Ketika kami sampai di ruang tamu dan menyalakan lampu, alangkah terkejutnya kami dengan sosok penampakan kakakku yang masih terbungkus kain kafan putih, kotor penuh dengan tanah, serta terdapat bercak darah pada sebagian tubuhnya, hingga nyaris saja aku pingsan dibuatnya. Begitu pula ayah dan ibuku berteriak kaget yang diiringi tangisan adikku. Kenapa kakak pulang pada hari ketujuh dengan kondisi seperti itu? "Jis, ono opo? Piye kabar mule?" tanya ayahku. Sosok itu hanya berdiam diri tak bergerak. Merasa tidak ada jawaban, kami lantas memberanikan diri untuk mendekat. Karena bagaimanapun juga, mendiang adalah anggota keluarga kami, walaupun sudah berbeda alam. Saat ayahku mencoba memegang pundaknya, sosok menyerupai kakakku itu tiba-tiba menghilang. Kami terkejut dan menoleh ke sana kemari, memastikan barangkali saja dia berpindah tempat. Tapi ternyata sosok itu benar-benar menghilang. Aku lihat saat itu sudah sangat larut dan sepi sekali, karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 00.30, sehingga orang-orang yang sedang berjaga di rumah kami sudah pergi semua. "Piye ki Bu? Koyoke ana sing ora beres karo matine Rajis," kata ayahku sambil duduk di tempat awal kakakku tadi berada. Lantas ibuku pun terduduk dan menanggapi pernyataan ayahku. "Yo, piye maneh Pak? Aku malah orang ngerti opo-opo ngene iki," saut ibuku. "Padahal aku ya wis sering ngirim Yasin lan ngirim donga," lanjut ibuku. "Aku ya wis ngono, wingine malah ketemu karo pocong neng kono," timpal ayahku. Akhirnya aku pun turut menceritakan tentang pengalaman mimpiku ketika bertemu dengan nenek siluman ular kemarin. "Lah, sing bakal teko niku sinten ya?" tanyaku. "Paling yo masmu kuwi. Tapi masmu teko rene arep nyapo?" tanya ibuku. Kami masih bingung dan terus berpikir siapa yang dimaksud bakal datang. "Ya wis, saiki balik turu maneh wae, wis bengi," kata ibuku. Aku pun kembali ke kamar dan merebahkan tubuh di atas kasur. Sejenak aku sudah berada dalam bawah sadar. Tiba-tiba ada yang mencekik leherku hingga aku sulit untuk bernafas, dan saking kuatnya cekikan itu sampai-sampai aku tidak dapat melihat sosok yang mencekikku. Awalnya aku kira yang mencekik leherku adalah sosok pocong menyerupai kakakku tersebut, dan aku berpikir mungkin ingin balas dendam karena aku tidak datang saat prosesi pengemasan jenazah serta pemakamannya. Dengan sekuat tenaga, secara perlahan aku mencoba membuka mataku, yang ternyata dugaanku salah. Karena yang mencekik leherku bukanlah sosok menyerupai kakakku tadi, melainkan sosok bertubuh kurus, hingga saking kurusnya tulang tubuh makhluk itu hampir kelihatan. Dengan badan abu-abu gelap, penuh luka hitam, dan taring gigi-giginya tajam serta matanya yang memerah. Sosok itu mendekatkan kepalanya tepat di depan wajahku, sehingga tampak semakin jelas kengerian wajahnya. Sampai-sampai aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Balik nih,"
kata makhluk itu menyeringai tepat di depan wajahku. Aku tidak mengerti maksud perkataannya, tapi cekikan makhluk itu semakin kuat hingga benar-benar kesulitan aku bernafas. Aku berusaha berontak dengan mendorongnya sekuat tenaga, tapi semakin lama cekikannya malah semakin kuat, dan aku sempat berpikir mungkin ini adalah waktunya bagiku untuk menyusul kakakku. Tapi secara tiba-tiba saja ada sosok lain berbaju putih menarik makhluk mengerikan itu menggunakan tali, sehingga aku dapat kembali bernafas lagi. "Ngalio," kata sosok berbaju putih tadi. Tanpa disadari, setelah kejadian itu aku pun tertidur. Sampai menjelang pukul 8 pagi, aku terbangun langsung keluar kamar dan mengkodok sholat subuh yang sempat terlewat. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada ayah dan ibuku. "Kok koyoke makhluk kuwi sing dimaksud bakal teko?" kata ayahku. "Nggih, mboten ngertos kula, Pak," sautku menimpali perkataan ayah. Malam harinya, malam Jumat Pahing, kami berkumpul membacakan surat Yasin untuk almarhum kakak kami. Tiba-tiba kami mendengar barang berjatuhan yang bersumber dari kamar kakak kami. Maka ibuku langsung bergegas mengambil kunci dan menyerahkannya kepada ayahku. Dibukalah pintu kamar tersebut, yang ternyata kami melihat sosok penampakan dalam mimpiku semalam. Kali ini penampakan wujudnya lebih besar dari yang kulihat dalam mimpiku. Sosok itu duduk tepat di tempat tidur kakakku dengan memegang album foto almarhum kakakku. "Sopo kue?" kata ayahku. Makhluk tersebut tidak menjawab, hanya diam sambil mengelus-elus album foto kakakku. Ayahku mulai membaca ayat kursi, namun makhluk itu justru mengikuti bacaan yang diucapkan oleh ayahku, lalu menyerang balik sampai ayahku terpental keluar kamar. Mengetahui hal tersebut, ibuku berteriak sangat kencang, membuat warga beserta bapak-bapak aparat yang saat itu berjaga di depan rumah pun panik dan menggedor-gedor pintu rumah kami. Mendengar itu, adikku paling kecil berlari membukakan pintu. Langsung saja bapak aparat tadi membantu mendudukan ayahku yang masih terkulai dan berinisiatif untuk meminta bantuan ustadz atau orang pintar yang ahli mengatasi hal seperti ini. Tiba-tiba pintu kamar kakakku terbanting dengan kerasnya hingga tertutup, membuat semua orang yang ada di situ tersentak kaget. Padahal saat itu tidak ada angin kencang sama sekali. Tak berselang lama, orang pintar yang dipanggil pun datang dan mendobrak pintu yang tertutup dengan sendirinya tadi. Setelah berhasil membuka pintu dan masuk, orang pintar itu mencoba berinteraksi dengan makhluk tersebut. Namun, tampaknya sosok tadi telah pergi. Karena kami tidak mendapatinya dalam ruangan itu, kami tidak menyerah begitu saja. Lalu kami mencoba mengadakan ritual pada kamar kakakku. Ditemukanlah suatu bungkusan kain kusam terpendam dalam tanah. Letaknya tepat di bawah ranjang tidur mendiang kakakku. Kami sempat bingung dan bertanya-tanya, siapa yang menaruh bungkusan tersebut dalam rumah kami? Karena selama ini kami tidak pernah melakukan ritual-ritual berbau klinik. Ketika bungkusan tertutup kain usang itu akan dibuka, tiba-tiba salah satu bapak aparat yang menyaksikan kejadian itu mengalami kerasukan. Langsung saja bapak aparat itu berteriak-teriak bertindak brutal, seolah-olah tidak memperbolehkan
siapapun menyentuh bungkusan berkain usang itu. Dan kami menduga makhluk yang merasuki bapak aparat tadi memiliki hubungan dengan bungkusan itu. Lalu orang pintar tadi meminta beberapa warga di situ untuk menahan dan memeganginya. Ketika makhluk tersebut akan dikeluarkan, sontak berteriak, "Ojo ganggu omahku, ojo ganggu pangananku," kata makhluk tersebut. "Iki tutu omahmu, lan tutu pangananmu. Sopo si nyeleki kuwi nang kene?" tanya orang pintar tersebut. "Iki omahku," kata makhluk itu. Karena tidak mau memberikan jawaban, makhluk itu pun dikeluarkan secara paksa. Lalu orang pintar tersebut keluar rumah, mengambil botol air mineral berukuran besar dan menyiramkannya mengelilingi rumah sambil membaca ayat kursi berkali-kali. Gunanya untuk memagari rumah kami agar makhluk tersebut tidak kembali lagi. Begitu pula semua yang hadir turut diminta membantu dengan membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya bungkusan misterius itu pun dibuka dan ternyata bagian dalamnya berisi tengkorak kepala kerbau. Yang di tengahnya terdapat tusukan besi, juga tulang ular mengikat pada kepala kerbau tersebut. "Sampun pinten tahun Mas Racis gerah?" tanya orang pintar tersebut. "Sampun sekitar 3 tahunan niki," jawab ayahku. "Menawi niki salah setunggal penyebabe wonten sing masang santet ten mriki," saut orang pintar tersebut. "Santet niki manjur, biasane digunakan kangge nyerang para raja ing dalem jaman kerajaan rumiyin. Lan sing iso masang ni ya ora sembarangan, biasane udu wong," jelas orang pintar tadi. Dibawalah bungkusan itu ke ruang tamu untuk dibacakan surat Yasin secara bersama-sama agar kekuatannya pun melemah. Ketika dibacakan surat Yasin, tiba-tiba saja bungkusan tersebut terangkat dari tanah dan seolah-olah ingin pergi. Namun ditahan oleh orang pintar tadi, sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Setelah dirasa cukup, orang pintar tersebut berencana membawa bungkusan tadi ke hadapan sang guru yang memiliki ilmu lebih tinggi untuk dimusnahkan. Kami sekeluarga merasa lega dan tenang setelah mengetahui asal muasal musibah yang mengakibatkan keluarga kami mengalami kepiluan. Akan tetapi hal-hal misterius pada keluarga kami ternyata belum berakhir dan tidak sampai di situ saja. Keesokan malamnya, saat aku hendak tidur, kembali aku mendengar suara orang menangis dari kamar kakakku. Untuk kali ini, aku merasa telingaku tidak asing dengan suaranya. Ya, itu adalah suara tangisan kakak. Di sela-sela tangisannya, kakakku seperti meminta tolong. Aku mulai ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. "Tolong aku, tolong aku yuk." Suara itu semakin terdengar jelas. Aku sangat ketakutan dan mencium bau anyir darah juga. "Tolong aku." Lantas aku coba memberanikan diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Baru saja aku membuka selimut, ternyata aku mendapati sosok menyerupai kakakku duduk di ujung kasur, posisinya membelakangiku. Dengan keadaan masih terbalut kain kafan kotor, lusuh dan berdebu. Bedanya kali ini tanpa ada bekas darah, seperti yang aku lihat di ruang tamu semalam. Aku mencoba berteriak, namun tidak bisa. Bahkan mencoba bergerak pun sama sekali tidak bisa. Seperti ada yang membungkam dan menahan tubuhku.
Wahyu, tulung sujani aku. Aku urung iso bebas. Tulung solatna aku yu. Aku urung iso bebas. Dungakno aku. Sak suwene 40 dina. Ben aku iso tenang yu. Aku wedi neng kono. Rintih sosok menyerupai kakakku itu sambil menangis. Sekitar 30 menit lamanya sosok itu menangis. Lalu perlahan-lahan mulai menghilang seperti terhempas angin. Bapak, Ibu! Sekuat tenaga aku berteriak sejadi-jadinya, yang akibatnya teriakan itu didengar oleh ayah, ibuku, dan kemudian menghampiri kamarku. Ono opo yu? Tanya ibuku sambil memelukku. Mas Rajes bu, Mas Rajes, celetukku. Ono opo Mas Rajes? Masmu wis tenang neng alam kono, balas ibuku lagi. Dereng bu, mau Mas Rajes teko mriki, ucapku. Setelah sedikit tenang, aku menceritakan semua kejadian yang baru aku alami. Mendengar ceritaku, tak pelak ibuku pun menangis. Ya Allah, Rajes anakku, kata ibuku. Ya wis, sesuk bapak njajal ngomong karo Pak RT lan Pak Lurah. Mbok menawa to diolehne bongkar balik kubure masmu, kata ayahku berupaya menenangkan kami. Keesokan harinya ayah mencoba menemui Pak RT yang diteruskan ke Pak Lurah untuk meminta izin perihal pembongkaran kembali kuburan mendiang kakakku. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mengizinkannya dengan alasan almarhum kakak sudah dikuburkan secara protokol kesehatan. Terlebih lagi kami juga masih menjalani isolasi mandiri, sehingga kami harus menunggu kebijakan dari pihak rumah sakit terlebih dahulu. Merasa bingung dengan aturan tersebut, maka dengan terpaksa kami harus menerima dan menjalani malam-malam penuh dengan kengerian. Seperti pada malam sebelumnya, suara tangisan itu masih saja terdengar dari kamar kakak. Dan tak jarang, sosok yang menyerupai kakakku tersebut menampakkan diri dalam rumah, meminta tolong agar menunaikan dan menguburkannya secara layak. Hal itu berlangsung berhari-hari lamanya. Hingga suatu saat pihak rumah sakit mengizinkan untuk dibongkar kembali kuburan almarhum kakak dan dilakukan prosesi pemakaman ulang. Dari mulai memandikan, disolatkan, serta memasukkan jenazah almarhum kakak ke dalam peti, hingga dimakamkan secara layak kembali. Tentunya itu semua yang melakukan adalah para tenaga kesehatan, lengkap dengan APD. Termasuk prosesi mensolatkan jenazah yang dibantu dari beberapa orang warga dengan prosedural tetap menjaga jarak. Setelah selesai masa isolasi mandiri, tidak lupa kami sekeluarga mengadakan tahlilan selama 7 hari, bertujuan agar arwah mendiang kakak di sana bisa kembali tenang, serta mendapatkan tempat yang layak dan terbebas. Semenjak itu, sosok menyerupai mendiang kakak tidak pernah muncul lagi, hingga akhirnya tepat pada malam Jumat adalah tahlilan hari ke-7. Sosok kakakku menampakkan wujudnya lagi. Namun kali ini dengan tampilan yang jauh lebih berbeda dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Matur suwun, aku iso bebas lan tenang. Saiki aku ora wedi maneh, mergo wis akeh kancane. Sepurane nek aku gawe repot bapak ibu lan gawe repot keluarga. Muga-muga bisa ketemu maneh ning alam kubur lan iso kumpul bareng-bareng.
Aku pamit lunga sing ora bisa bali, ucap sosok mendiang kakakku. Kemudian sosok tersebut berjalan menuju depan pintu rumah, mengarah ke kanan lalu menghilang dan tak terlihat lagi. Selamat jalan masku, semoga engkau tenang di sana. Cerita pun selesai. Merupakan kejadian nyata yang dialami oleh teman penulis. Maka dari itu kami berharap sobat pendengar semua sudilah meluangkan waktu untuk membacakan doa sejenak atas nama Mas Rajis, sesuai dalam cerita di atas. Mengenai semua nama tokoh dalam kisah tersebut masih menggunakan nama asli, dan dari pihak bersangkutan juga telah mengizinkan untuk dipublikasikan. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing saja. Dan bagi umat muslim, turut berduka cita pula saya atas nama Mardian sebagai pencerita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala kejahatan yang tak terlihat maupun yang terlihat, dari siang dan malam, dari orang-orang yang syirik, iri dan dengki. Al-Fatihah. Mungkin kisah ini menjadi kesan tersendiri bagi saya pribadi, hingga saya terbawa dalam suasana juga sebenarnya, dan tak mampu memberikan pesan apa-apa lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas @mysticmeet. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.